Pada tahun 1933, ketika depresi besar melanda Amerika Serikat, jutaan orang kehilangan pekerjaan dan hidup dalam kemiskinan. Di New York City, banyak orang tidur di jalanan dengan izin dari wali kota. Orang-orang ini tidak punya tempat tinggal, dan pada bulan-bulan musim panas, mereka diizinkan tidur di taman. Antrian panjang untuk mendapatkan kopi dan roti adalah pemandangan biasa, menggambarkan betapa parahnya kondisi ekonomi saat itu. Pada masa itu, Neville Goddard adalah seorang penari. Tanpa pekerjaan dan tanpa uang, ia tinggal di sebuah apartemen bawah tanah di Jalan Nomor 75. Sementara itu, sahabatnya, Abdullah, tinggal di rumah mewah milik keluarga Morgenthau di Jalan Nomor 72. Suatu hari di akhir Oktober, Neville mendatangi Abdullah dan mengungkapkan keinginannya yang mendalam untuk kembali ke Barbados setelah 12 tahun tinggal di Amerika. Namun, Neville tidak memiliki uang untuk mewujudkan keinginannya itu. Abdullah merespons dengan pernyataan yang mengejutkan. "Kamu sudah di Barbados." Abdullah menyarankan Neville untuk membayangkan dirinya berada di Barbados, melihat Amerika dari Barbados, dan merasakan suasana tropis Barbados setiap malam saat ia tidur. Meski pada awalnya Neville menganggap Abdullah gila, ia mencoba mengikuti saran tersebut. Seminggu kemudian, ketika tidak ada perubahan yang terjadi, Neville mencoba membuka kembali diskusi dengan Abdullah. Namun, Abdullah menolak berbicara tentang hal itu, dengan alasan bahwa Neville sudah berada di Barbados dalam imajinasinya. Abdullah mengajarkan Neville bahwa jika ia benar-benar berkomitmen pada asumsinya, ia tidak perlu mendiskusikan bagaimana caranya sampai ke Barbados, karena ia sudah berada di sana dalam pikirannya. Pada pagi hari tanggal 4 Desember, Neville menerima surat dari saudaranya, Victor. Dalam surat itu, Victor menyebutkan bahwa keluarga mereka tidak pernah berkumpul di meja makan saat Natal. Victor mengirimkan uang $50 dan tiket kapal untuk Neville. Meskipun tiket yang tersedia hanya untuk kelas 3, Neville sangat senang dan segera memberitahu Abdullah. Namun, Abdullah kembali mengejutkan Neville dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah memberitahu Neville untuk pergi ke Barbados dengan tiket kelas 3. Abdullah bersikeras bahwa Neville pergi ke Barbados dengan tiket kelas 1. Pada hari keberangkatan, Neville membawa tiket kelas 3-nya, tetapi petugas memberitahunya bahwa ada pembatalan dan Neville mendapatkan tiket kelas 1. Selama 3 bulan yang menyenangkan di Barbados, Neville menyadari bahwa Abdullah mengajarkannya untuk tetap setia pada asumsinya tanpa meragukannya. Abdullah, meskipun sering bersikap kasar, telah memberikan pelajaran penting bahwa keyakinan harus dipegang teguh tanpa perlu diskusi tambahan. Abdullah menunjukkan bahwa seseorang harus bertindak seolah-olah asumsinya sudah menjadi kenyataan untuk benar-benar mewujudkannya. Sekembalinya dari Barbados, Neville membawa hadiah berupa 2 botol brandy dan rum untuk Abdullah. Namun, Abdullah menghabiskannya dengan cepat dan bertanya berapa lama Neville mengira hadiah itu akan bertahan. Abdullah juga mengajarkan Neville tentang kebebasan dari prasangka melalui caranya sendiri dalam menikmati makanan dan minuman, mengingatkan Neville bahwa semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada yang perlu dihindari. Melalui pengalaman ini, Neville belajar banyak tentang kekuatan imajinasi dan keyakinan. Abdullah, meskipun berbeda latar belakang dan kebiasaan, telah memberikan pengaruh besar dalam kehidupan Neville, mengajarkannya esensi sejati dari kekristenan dan keyakinan. Pengajaran ini memperkaya pengetahuan Neville tentang Kabalah dan bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun-tahun berikutnya, Neville Goddard terus mengembangkan ajarannya berdasarkan prinsip-prinsip yang ia pelajari dari Abdullah. Pengalaman bersama Abdullah mengajarkannya bahwa realitas dapat dibentuk melalui kekuatan imajinasi dan keyakinan. Setiap keinginan atau tujuan harus dilihat sebagai sudah tercapai dalam pikiran, sebelum mewujud dalam kenyataan. Neville sering membagikan kisah-kisah pengalamannya untuk mengilustrasikan konsep-konsep ini kepada audiensnya. Salah satu prinsip utama yang ia tekankan adalah asumsi menjadi fakta. Dengan kata lain, jika seseorang bisa membayangkan dan merasakan sesuatu sebagai nyata dalam pikirannya, maka hal itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan fisik mereka. Abdullah mengajarkan Neville untuk tidak hanya berpikir tentang keinginan mereka, tetapi untuk merasakan emosi yang menyertainya seolah-olah itu sudah terjadi. Ketika Neville berimajinasi bahwa dirinya sudah berada di Barbados,
Ia harus merasakan angin tropis, mencium aroma laut, dan mendengar suara-suara yang khas dari lingkungan itu. Abdullah menekankan bahwa sensasi dan emosi adalah kunci untuk membuat imajinasi menjadi nyata. Selain itu, Abdullah menanamkan pada Neville pentingnya konsistensi dan ketekunan. Abdullah seringkali menunjukkan ketidaksabarannya kepada Neville ketika ia meragukan prosesnya atau mencari jaminan tambahan. Melalui sikap tegas ini, Abdullah mengajarkan Neville bahwa keyakinan yang setengah-setengah tidak akan menghasilkan apa-apa. Keyakinan harus penuh dan tanpa ragu, bahkan ketika tanda-tanda awal tidak mendukung. Neville juga belajar dari Abdullah bahwa tidak ada kehamilan kecil dalam hal manifestasi. Begitu seseorang membuat asumsi dan merasakannya sebagai nyata, proses itu harus dibiarkan berkembang tanpa campur tangan atau keraguan yang bisa menggugurkan hasilnya. Abdullah menggunakan analogi kehamilan untuk menjelaskan bahwa setelah benih ditanam dalam pikiran melalui imajinasi, proses pertumbuhannya harus dipercayakan dan diberi waktu untuk berkembang. Salah satu ajaran paling penting yang Abdullah berikan kepada Neville adalah bahwa Tuhan ada di dalam diri setiap individu. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki kekuatan ilahi untuk menciptakan realitas mereka sendiri melalui pikiran dan perasaan mereka. Abdullah sering merujuk pada ajaran-ajaran dalam kitab suci untuk memperkuat poin-poin ini, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manifestasi sudah ada dalam teks-teks kuno dan hanya perlu dipahami dan diterapkan dengan benar. Neville juga mengamati bagaimana Abdullah, meskipun berasal dari latar belakang Yahudi Ortodoks, memiliki pemahaman mendalam tentang esensi spiritual yang universal. Abdullah tidak terikat pada ritual atau dogma tertentu, tetapi lebih pada esensi dari ajaran spiritual yang menyatukan semua keyakinan. Hal ini membantu Neville melihat melampaui batasan-batasan agama dan menemukan inti dari kekuatan spiritual dalam diri setiap individu. Melalui hubungan mereka, Neville mendapatkan wawasan berharga tentang bagaimana mengajarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip manifestasi. Abdullah, dengan cara-caranya yang unik dan kadang-kadang kasar, memastikan bahwa Neville tidak hanya memahami teori, tetapi juga menghidupkannya dalam praktik sehari-hari. Ini mempersiapkan Neville untuk menjadi guru yang kuat dan inspiratif bagi banyak orang di seluruh dunia. Kisah-kisah Neville tentang Abdullah tidak hanya menggambarkan perjalanan pribadi mereka, tetapi juga menjadi alat pengajaran yang kuat untuk menjelaskan konsep-konsep manifestasi kepada audiens Neville. Setiap cerita membawa pesan yang mendalam dan pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menginspirasi banyak orang untuk percaya pada kekuatan imajinasi dan keyakinan mereka sendiri. Pengaruh Abdullah terhadap Neville Goddard tidak hanya terbatas pada ajaran tentang manifestasi dan imajinasi. Abdullah juga memperkenalkan Neville pada pemahaman yang lebih dalam tentang teks-teks suci, terutama Alkitab. Meskipun Abdullah berasal dari latar belakang Yahudi Ortodoks, ia memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang ajaran Kristen dan spiritualitas secara umum. Ini memungkinkan Neville untuk melihat Alkitab dari perspektif yang baru dan lebih kaya. Abdullah mengajarkan Neville bahwa Alkitab tidak hanya berisi kisah-kisah historis atau moral, tetapi juga peta jalan spiritual yang penuh dengan simbolisme dan makna mendalam. Abdullah sering mengutip ayat-ayat dari Alkitab dan menjelaskan maknanya dalam konteks Kabalah dan prinsip-prinsip manifestasi. Ini membantu Neville memahami bahwa ajaran-ajaran spiritual yang ditemukan dalam Alkitab adalah panduan praktis untuk mengembangkan kesadaran dan kekuatan batin. Salah satu konsep penting yang dipelajari Neville dari Abdullah adalah tentang peran nama Tuhan, YHWH, dalam proses manifestasi. Abdullah menjelaskan bahwa nama ini, yang sering diterjemahkan sebagai Aku Adalah, mengandung kekuatan kreatif yang luar biasa. Ketika seseorang mengatakan, "Aku adalah," apapun yang mengikuti pernyataan ini akan terwujud dalam realitas mereka. Dengan demikian, pernyataan positif seperti, "Aku adalah sehat," atau "Aku adalah kaya," memiliki kekuatan untuk menciptakan keadaan yang diinginkan. Abdullah juga memperkenalkan Neville pada konsep bahwa manusia adalah ekspresi dari Tuhan, dan oleh karena itu, memiliki potensi ilahi di dalam diri mereka. Ini adalah gagasan yang revolusioner bagi Neville, yang membantunya melihat setiap individu sebagai pencipta potensial dari kehidupan mereka sendiri. Abdullah mengajarkan bahwa dengan mengidentifikasi diri dengan sifat-sifat ilahi dan memahami bahwa
Tuhan di dalam adalah sumber dari segala kekuatan dan kebijaksanaan. Seseorang dapat mengatasi hambatan-hambatan dan mewujudkan tujuan-tujuan mereka. Pengajaran tentang kesatuan antara Tuhan dan manusia ini memperkuat kepercayaan Neville pada kekuatan afirmasi dan visualisasi. Abdullah menekankan bahwa seseorang harus merasa dan bertindak seolah-olah keinginan mereka sudah terpenuhi, karena ini adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan sumber daya kreatif yang ada di dalam diri mereka. Abdullah sering menggunakan contoh-contoh nyata dari kehidupan Neville sendiri untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip ini, menjadikannya lebih mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, Abdullah menekankan pentingnya rasa syukur sebagai bagian dari proses manifestasi. Ia mengajarkan Neville bahwa dengan merasa bersyukur atas apa yang diinginkan seolah-olah itu sudah diterima, seseorang mengirimkan getaran positif yang menarik keadaan-keadaan yang diinginkan ke dalam hidup mereka. Rasa syukur ini memperkuat keyakinan dan membantu menjaga fokus pada hasil yang diinginkan, daripada pada ketidakhadirannya. Ajaran-ajaran Abdullah juga mencakup pentingnya menjaga integritas dan etika dalam penggunaan prinsip-prinsip manifestasi. Ia menekankan bahwa kekuatan kreatif ini harus digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak boleh disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Abdullah selalu mengingatkan Neville untuk berfokus pada hal-hal yang positif dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang teks-teks suci dan prinsip-prinsip manifestasi, Neville mampu mengembangkan ajarannya sendiri yang unik dan kuat. Ia mulai mengajarkan orang-orang di sekitarnya tentang cara mengubah hidup mereka melalui kekuatan imajinasi dan keyakinan. Pengaruh Abdullah terus membekas dalam setiap aspek ajaran Neville, membentuk fondasi dari banyak seminar, ceramah, dan buku yang ia tulis. Akhirnya, hubungan antara Neville dan Abdullah adalah bukti dari betapa pentingnya memiliki mentor yang bijaksana dan berpengetahuan. Abdullah tidak hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga tantangan yang mendorong Neville untuk mengembangkan dan memperdalam praktik spiritualnya. Hubungan ini menunjukkan bahwa dengan bimbingan yang tepat, seseorang dapat membuka potensi penuh mereka dan mencapai tingkat kesadaran dan pencapaian yang lebih tinggi. Setelah kembali dari Barbados dan merasakan dampak nyata dari ajaran Abdullah, Neville Goddard mulai menyebarkan pengetahuan ini kepada orang banyak melalui ceramah dan tulisan. Dia percaya bahwa kekuatan imajinasi adalah alat paling kuat yang dimiliki manusia, dan bahwa dengan latihan yang tepat, siapapun bisa mengubah realitas mereka. Pengalaman pribadinya yang intens dan mendalam dengan Abdullah menjadi titik awal dari perjalanan panjangnya sebagai pengajar spiritual. Neville mulai memberikan ceramah di berbagai kota, berbagi kisah-kisah pribadinya dan ajaran yang ia terima dari Abdullah. Ia menjelaskan bahwa kunci utama untuk mewujudkan keinginan adalah dengan mengasumsikan bahwa keinginan itu sudah tercapai. Menurut Neville, seseorang harus membayangkan secara jelas dan rinci situasi yang diinginkan, merasakan emosi yang akan dirasakan jika situasi itu benar-benar terjadi, dan kemudian bertindak seolah-olah hal itu sudah menjadi kenyataan. Neville juga menekankan pentingnya konsistensi dalam latihan imajinasi. Dia mengajarkan bahwa imajinasi harus dipraktikkan setiap hari, terutama sebelum tidur dan setelah bangun tidur, saat pikiran berada dalam kondisi yang paling mudah menerima sugesti. Dengan cara ini, seseorang dapat menanamkan keinginan mereka ke dalam alam bawah sadar, yang kemudian akan bekerja untuk mewujudkannya. Salah satu konsep penting yang diajarkan Neville adalah state akin to sleep, atau keadaan yang mirip tidur. Dalam kondisi ini, pikiran berada di antara kesadaran dan tidur, yang memungkinkan seseorang untuk memasukkan sugesti dengan lebih efektif. Neville sering berbicara tentang bagaimana dia menggunakan teknik ini untuk mengubah berbagai aspek kehidupannya, dari karir hingga hubungan pribadi. Neville juga memperkenalkan konsep The Law and the Promise, di mana The Law mengacu pada prinsip-prinsip manifestasi yang harus diikuti, dan The Promise adalah janji bahwa semua keinginan akan terwujud jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan benar. Dia mengajarkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mengalami The Promise, yaitu realisasi penuh dari potensi ilahi mereka, melalui pengetahuan dan penerapan The Law. Dalam ceramah-ceramahnya, Neville sering mengutip berbagai ayat dari Alkitab untuk mendukung ajarannya.
Dia percaya bahwa Alkitab adalah buku panduan spiritual yang ditulis dalam bahasa simbolis, dan bahwa kisah-kisah di dalamnya mengandung kunci-kunci untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manifestasi. Neville mengajak audiensnya untuk melihat Alkitab tidak hanya sebagai teks religius, tetapi sebagai panduan praktis untuk transformasi pribadi. Selain ceramah, Neville juga menulis banyak buku yang menjadi sumber inspirasi bagi ribuan orang di seluruh dunia. Buku-bukunya seperti Your Faith is Your Fortune, The Power of Awareness, dan Awakened Imagination memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan imajinasi untuk mencapai tujuan hidup. Setiap buku ditulis dengan gaya yang jelas dan mudah dipahami, membuat ajarannya dapat diakses oleh berbagai kalangan. Neville sering mengingatkan audiensnya bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam. Dia mengajarkan bahwa untuk mengubah dunia luar, seseorang harus terlebih dahulu mengubah dunia batinnya. Dengan mengubah cara berpikir dan merasakan, seseorang dapat menarik keadaan-keadaan yang sesuai dengan getaran baru mereka. Neville menyebut ini sebagai prinsip self-concept, di mana konsep diri seseorang menentukan apa yang mereka alami dalam hidup. Pengaruh Abdullah tetap menjadi inti dari ajaran Neville sepanjang hidupnya. Setiap ceramah dan buku yang ia tulis mencerminkan pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari Abdullah. Hubungan mereka yang penuh tantangan dan inspirasi membentuk fondasi dari semua yang Neville ajarkan, menjadikan ajarannya autentik dan penuh dengan wawasan mendalam. Melalui ajarannya, Neville menginspirasi banyak orang untuk mengambil kendali atas hidup mereka dan percaya pada kekuatan imajinasi mereka. Pengajaran ini tidak hanya membawa perubahan positif dalam kehidupan individu, tetapi juga menciptakan gelombang transformasi yang lebih luas. Warisan Neville terus hidup melalui karya-karyanya dan melalui banyak orang yang telah mengaplikasikan prinsip-prinsipnya untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan memuaskan. Neville Goddard terus mengembangkan dan memperdalam ajarannya setelah belajar dari Abdullah, terutama dalam cara dia mempraktikkan dan mengajarkan prinsip-prinsip manifestasi. Dia menyadari bahwa untuk membuat ajarannya lebih mudah diakses oleh orang lain, dia harus mengintegrasikan konsep-konsep ini dengan cara yang lebih sederhana dan aplikatif. Oleh karena itu, dia mulai menekankan pentingnya pembuktian pribadi, di mana setiap individu dapat mengalami kekuatan imajinasi mereka sendiri melalui eksperimen kecil dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu metode yang sering diajarkan oleh Neville adalah latihan imajinasi dalam situasi sehari-hari. Dia mendorong audiensnya untuk mulai dengan keinginan-keinginan kecil, seperti mendapatkan tempat parkir yang diinginkan atau menerima telepon dari seorang teman. Dengan melakukan ini, orang-orang dapat melihat secara langsung bagaimana imajinasi mereka dapat mempengaruhi realitas, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan mereka pada proses tersebut. Neville juga mulai memperkenalkan konsep "feeling is the secret", di mana perasaan yang kuat dan tulus dianggap sebagai elemen kunci dalam proses manifestasi. Dia mengajarkan bahwa perasaan harus sejajar dengan keinginan yang ingin diwujudkan. Misalnya, jika seseorang ingin mengalami kesuksesan, mereka harus merasa sukses, bahkan sebelum kesuksesan tersebut tercapai secara fisik. Perasaan inilah yang bertindak sebagai magnet untuk menarik keadaan yang diinginkan ke dalam kehidupan seseorang. Dalam berbagai ceramah dan tulisannya, Neville sering menekankan pentingnya living in the end, atau hidup seolah-olah tujuan sudah tercapai. Ini berarti seseorang harus membayangkan dan merasakan situasi akhir dari keinginan mereka dengan detail yang kaya dan emosi yang mendalam. Neville percaya bahwa dengan hidup di akhir, seseorang menyelaraskan pikiran dan perasaan mereka dengan keadaan yang diinginkan, yang kemudian memfasilitasi manifestasi. Neville juga mengajarkan bahwa keheningan batin dan meditasi adalah alat penting dalam mengembangkan kekuatan imajinasi. Dia mendorong praktik meditasi harian di mana seseorang dapat meredakan pikiran yang mengganggu dan fokus pada gambaran yang diinginkan. Keheningan batin ini memungkinkan seseorang untuk lebih mudah memasuki kondisi state akin to sleep, di mana sugesti dapat diterima oleh alam bawah sadar dengan lebih efektif. Selain itu, Neville sering berbicara tentang pentingnya visi yang jelas dan tujuan yang pasti. Dia percaya bahwa ketidakjelasan atau keraguan dalam tujuan dapat menghambat proses manifestasi. Oleh karena itu,
Dia mengajarkan bahwa seseorang harus memiliki visi yang spesifik dan rinci tentang apa yang mereka inginkan. Dengan visi yang jelas, pikiran dapat lebih mudah memusatkan energinya pada pencapaian tujuan tersebut. Neville juga berbicara tentang pentingnya disiplin diri dalam proses manifestasi. Dia mengajarkan bahwa seseorang harus tetap teguh dalam keyakinan dan praktik mereka, meskipun menghadapi tantangan atau kegagalan sementara. Dia sering mengingatkan audiensnya bahwa ketekunan dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ketidakdisiplinan atau keraguan hanya akan menghambat proses dan menunda manifestasi. Salah satu cerita inspiratif yang sering dibagikan Neville adalah tentang bagaimana dia menggunakan prinsip-prinsip ini untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri, seperti kembali ke Barbados atau mendapatkan pekerjaan tertentu. Cerita-cerita ini tidak hanya memberikan bukti nyata tentang kekuatan imajinasi, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk mencoba metode ini dalam kehidupan mereka sendiri. Neville juga menekankan bahwa prinsip-prinsip manifestasi berlaku untuk semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, hubungan, dan karir. Dia mengajarkan bahwa tidak ada batasan untuk apa yang bisa dicapai dengan imajinasi yang kuat dan perasaan yang tulus. Dengan demikian, dia mendorong orang untuk bermimpi besar dan percaya pada kemampuan mereka untuk mewujudkan impian mereka, betapapun besar atau kecilnya. Ajaran Neville tentang kekuatan imajinasi dan manifestasi terus hidup melalui banyak orang yang telah menerapkan prinsip-prinsip ini dan mengalami transformasi positif dalam hidup mereka. Karyanya tidak hanya memberikan panduan praktis untuk mencapai tujuan, tetapi juga menginspirasi keyakinan pada potensi ilahi yang ada di dalam setiap individu. Melalui ajarannya, Neville telah membantu banyak orang menemukan kekuatan batin mereka dan menciptakan kehidupan yang mereka impikan. Sebagai lanjutan dari ajaran-ajaran Neville Goddard, penting untuk memahami bagaimana dia mengintegrasikan konsep-konsep spiritual dengan kehidupan sehari-hari, dan bagaimana dia menginspirasi perubahan yang mendalam pada banyak individu. Neville menekankan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka melalui perubahan kesadaran dan bahwa kesadaran adalah satu-satunya realitas. Neville sering berbicara tentang pentingnya mengenali kekuatan pikiran bawah sadar. Dia mengajarkan bahwa pikiran bawah sadar kita adalah pencipta utama realitas kita, karena apapun yang tertanam di dalamnya akan terwujud di dunia luar. Oleh karena itu, dia mendorong orang untuk secara sadar mengarahkan pikiran dan perasaan mereka ke arah yang positif dan selaras dengan keinginan mereka. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif, visualisasi, dan perasaan yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Neville mengajarkan bahwa semua perubahan besar dimulai dari dalam diri. Dia menyebut ini sebagai proses transformasi batin, di mana seseorang harus terlebih dahulu mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Transformasi ini seringkali memerlukan pembersihan keyakinan negatif dan penggantian mereka dengan keyakinan yang lebih positif dan memberdayakan. Proses ini bisa memakan waktu dan membutuhkan ketekunan, tetapi Neville selalu menekankan bahwa hasilnya sepadan dengan usaha. Dalam salah satu ceramahnya, Neville menceritakan tentang seorang wanita yang ingin memiliki rumah sendiri, tetapi tidak memiliki cukup uang. Dia mengajarkan wanita tersebut untuk membayangkan dirinya sudah tinggal di rumah impiannya, merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang datang dengan memilikinya. Wanita tersebut melakukannya dengan tekun setiap malam sebelum tidur, dan akhirnya, melalui serangkaian peristiwa yang tampaknya kebetulan, dia mampu membeli rumah impiannya. Kisah ini dan banyak lainnya menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Neville dapat diterapkan dalam situasi nyata dan menghasilkan hasil yang nyata. Neville juga menekankan bahwa untuk berhasil dalam manifestasi, seseorang harus bersedia melepaskan ketergantungan pada kondisi luar dan lebih percaya pada kekuatan batin mereka. Dia mengajarkan bahwa kondisi luar hanyalah refleksi dari kondisi batin, dan bahwa dengan mengubah kondisi batin, seseorang dapat mengubah dunia luar mereka. Ini berarti bahwa seseorang harus fokus pada keadaan emosional dan mental mereka, daripada mencoba mengendalikan peristiwa eksternal secara langsung. Salah satu konsep yang sering dibahas oleh Neville adalah mental diet,
di mana seseorang harus secara sadar mengawasi pikiran dan perasaan mereka sepanjang hari. Ini melibatkan penghindaran pikiran negatif dan penggantian mereka dengan pikiran yang positif dan konstruktif. Dengan cara ini, seseorang dapat menjaga keadaan batin yang selaras dengan tujuan mereka dan menghindari sabotase diri yang tidak disadari. Neville juga menekankan pentingnya rasa syukur dalam proses manifestasi. Dia mengajarkan bahwa bersyukur atas apa yang sudah dimiliki, serta atas apa yang diinginkan seolah-olah sudah tercapai, dapat meningkatkan getaran positif dan mempercepat manifestasi. Rasa syukur membantu menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan dan dari ketidakpuasan ke penghargaan, yang selanjutnya membantu menarik lebih banyak hal positif ke dalam hidup seseorang. Lebih lanjut, Neville mengajarkan bahwa kesadaran adalah dasar dari semua pengalaman manusia. Dia sering mengatakan, "Kamu adalah apa yang kamu percayai tentang dirimu sendiri," yang berarti bahwa identitas diri seseorang memainkan peran kunci dalam menentukan pengalaman hidup mereka. Dengan mengubah keyakinan tentang diri sendiri, seseorang dapat mengubah seluruh realitas mereka. Neville mengajak orang untuk melihat diri mereka sebagai individu yang berharga dan berdaya, mampu mencapai apapun yang mereka inginkan. Di berbagai ceramahnya, Neville menggabungkan ajaran spiritual dengan filsafat praktis, menjadikannya relevan bagi kehidupan modern. Dia memberikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana seseorang dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam karir, hubungan, kesehatan, dan kesejahteraan finansial mereka. Ajarannya tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, memberikan panduan langkah demi langkah untuk mencapai kehidupan yang lebih memuaskan dan berlimpah. Neville Goddard meninggalkan warisan yang kuat melalui ajaran-ajarannya tentang kekuatan imajinasi dan manifestasi. Pengaruhnya terus dirasakan hingga hari ini, dengan banyak individu yang menemukan inspirasi dan transformasi melalui karya-karyanya. Melalui ceramah, buku, dan praktik spiritual yang dia bagikan, Neville telah membantu banyak orang menyadari potensi penuh mereka dan menciptakan kehidupan yang mereka impikan. Ajarannya yang mendalam dan praktis terus memberikan harapan dan panduan bagi mereka yang mencari perubahan positif dalam hidup mereka. Setelah mempelajari lebih dalam tentang ajaran Neville Goddard dan pengalaman pribadinya dengan Abdullah, kita dapat melihat bagaimana filosofi manifestasi dan imajinasi ini mempengaruhi kehidupan banyak orang. Neville menekankan pentingnya keyakinan teguh dan kepercayaan pada proses manifestasi, serta kesabaran dalam menghadapi hasil yang diinginkan. Neville selalu mengajarkan bahwa kita harus hidup seolah-olah keinginan kita sudah tercapai, membayangkan dan merasakan keadaan akhir dari keinginan tersebut. Ini berarti kita harus sepenuhnya menghayati dan mengalami dalam pikiran dan perasaan kita situasi yang diinginkan, tanpa meragukan proses atau merasa putus asa ketika hasilnya tidak segera terlihat. Prinsip ini melibatkan dedikasi dan disiplin mental yang kuat. Dia mengajarkan bahwa ketika seseorang membayangkan dirinya sudah mencapai tujuan, pikiran bawah sadar mulai bekerja untuk mewujudkan keadaan tersebut. Dengan terus-menerus fokus pada visi akhir, tanpa terpengaruh oleh realitas saat ini, seseorang dapat menciptakan jalur yang jelas menuju manifestasi. Neville sering menggunakan contoh dari hidupnya sendiri untuk mengilustrasikan bagaimana dia berhasil mencapai berbagai tujuan dengan cara ini. Selain itu, Neville menekankan pentingnya ketekunan dalam menjaga visi dan perasaan yang selaras dengan keinginan kita. Dia mengingatkan bahwa kadang-kadang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, dan ini bisa menjadi ujian bagi keteguhan kita. Melalui berbagai cerita, dia menunjukkan bahwa tetap teguh pada visi dan perasaan positif dapat menghasilkan hasil yang luar biasa, bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak mungkin. Neville juga mengajarkan bahwa kita harus memperlakukan pikiran kita seperti taman yang harus dirawat dan dijaga dari gulma negatif. Ini berarti secara aktif menggantikan pikiran negatif dengan yang positif dan menjaga fokus kita pada apa yang ingin kita capai. Dia percaya bahwa dengan menjaga kebersihan mental dan emosi, kita menciptakan lingkungan yang kondusif bagi manifestasi keinginan kita. Sebagai penutup, ajaran Neville Goddard tentang kekuatan imajinasi dan manifestasi menawarkan panduan yang jelas dan praktis untuk mencapai tujuan hidup kita. Melalui cerita-cerita inspiratif dan prinsip-prinsip yang dia bagikan,
Neville mengajak kita untuk percaya pada kekuatan batin kita dan kemampuan kita untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Ajarannya yang mendalam dan aplikatif terus memberikan inspirasi dan transformasi bagi banyak orang di seluruh dunia, membantu mereka menyadari potensi penuh mereka dan menjalani hidup yang lebih bermakna dan berlimpah. Dalam merenungkan seluruh ajaran dan pengalaman Neville, kita diingatkan bahwa setiap individu memiliki kekuatan untuk mengubah hidup mereka. Dengan imajinasi yang kuat, keyakinan yang teguh, dan perasaan yang tulus, kita dapat mewujudkan impian kita dan mencapai kehidupan yang kita dambakan. Neville Goddard telah memberikan kita peta jalan menuju manifestasi dan transformasi, dan terserah pada kita untuk mengambil langkah-langkah tersebut dan menjalani kehidupan yang penuh dengan keajaiban dan kemungkinan tak terbatas.